Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 1001 Ide. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat IPAS untuk kelas 4 halaman 31 sampai dengan halaman 32. Kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka. Dan ini termasuk ke dalam bab 1 yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Silakan buka bukunya pada halaman 31. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang dengan lebih baik dan aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada halaman 31 pada bagian uji pemahaman. Yang bagian A, bagian tubuh tumbuhan. Amati gambar bunga mawar di samping lalu sebutkan dan jelaskan bagian tubuh bunga tersebut yang berfungsi sebagai. Perhatikan tanaman mawar yang ada di samping ini. Yang pertama membantu pertumbuhan tanaman, maka jawabannya adalah yang pertama akar, karena berfungsi menyerap air untuk kebutuhan fotosintesis. Yang kedua batang, karena berfungsi untuk menyebarkan air dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga daun, karena berfungsi sebagai tempat fotosintesis untuk menghasilkan tanaman. Selanjutnya yang kedua, melindungi diri. Jadi bagian tanaman yang berfungsi untuk melindungi diri adalah yang pertama akar. Karena membuat tanaman tertanam kokoh di dalam tanah sehingga tidak mudah dicabut. Yang kedua adalah batang, karena membuat tanaman berdiri tegak dan tidak mudah jatuh tertiup angin. Dan yang ketiga duri, karena bisa melindungi tanaman dari hewan yang ingin memangsa atau memetiknya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, alat untuk berkembang biak dari tanaman adalah bunga, karena memiliki benang sari dan putik yang bisa menghasilkan biji. Selanjutnya pada bagian B, proses fotosintesis. Aga mempunyai 2 pot tanaman stroberi di rumahnya. Kemudian ia melakukan percobaan menggunakan 2 tanaman tersebut. Pot A disimpan di halaman depan rumahnya, pot B disimpan di dalam lemari. Ia rutin memberikan air untuk kedua tanaman tersebut. Setelah 2 minggu kemudian, Aga melihat pot A masih dalam kondisi segar dan tumbuh. Namun tanaman pada pot B layu dan mati, jadi silakan perhatikan untuk gambarnya. Di dalam gambar yang A itu tanaman terlihat tumbuh dan kelihatan subur. Sedangkan tanaman B terlihat bahwa tanamannya jadi mati. Maka selanjutnya buka di halaman 32. Di situ ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan kedua tanaman tersebut. Apa yang membedakan pot A dan pot B dalam percobaan Aga? Jadi jawabannya adalah pot A mendapatkan sinar matahari sedangkan pot B tidak. Yang kedua, mengapa pot B layu walaupun sudah disiram oleh Aga? Maka jawabannya kita ketahui bahwa tanaman membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Pot B ini tidak mendapatkan sinar matahari sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis. Akhirnya, pot B tidak bisa menghasilkan makanan untuk tumbuh. Selanjutnya bagian C, penyebaran biji pada tumbuhan. Amati makhluk hidup berikut. Jadi silakan diamati. Tanamannya yang pertama adalah tanaman yang tertiup angin bagian A, dan yang bagian B adalah tupai yang sedang
memakan biji-bijian. Kemudian jawablah pertanyaannya. Berikan 2 cara yang bisa membantu proses penyerbukan pada gambar A. Jadi bila kita lihat gambar A, bahwa proses penyerbukannya adalah yang pertama dengan bantuan hewan pemakan nektar. Hewan ini akan membawa serbuk sari dan membantunya menempel di kepala putik bunga. Yang B dengan bantuan angin, di mana angin bertiup membawa serbuk sari dan jatuh di kepala putik. Terus yang kedua, bagaimana cara penyebaran biji yang dilakukan tupai pada gambar B? Tanaman seperti apa yang bisa disebar dengan cara tersebut? Maka jawabannya adalah, jadi biji-bijian yang dikubur tupai dalam tanah bisa tumbuh jika ada hujan dan terkena sinar matahari. Nah, tanaman seperti apa yang bisa disebar dengan cara tersebut? Yaitu tanaman yang cocok dengan cara ini adalah tanaman berbiji. Tanaman berbiji yang bisa dimakan. Demikianlah video pembahasan untuk IPAS kelas 4 halaman 31 sampai 32. Semoga video-video yang kami bahas, video-video yang kami sajikan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.